mulai recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tugas besar perancangan proses bisnis, yaitu usaha rumah masakan Padang. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Hafiz Saukil Hilmi, Muhammad Imran Rosyadi, dan Asri Kartika Dewi. Job tagging dan workstation logsheet. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang job tagging atau aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis di rumah masakan Padang yang pertama yaitu mempersilahkan pelanggan untuk duduk. Waktu mulai jam 8, waktu stop 8.01. Lalu yang kedua, mengecek ketersediaan makanan jam 9 sampai jam 9.02. Lalu yang ketiga, menginformasikan kebutuhan makanan ke dapur jam 9.05 sampai jam 9.06. Lalu yang keempat, memasak sesuai kebutuhan jam 9.08 sampai dengan jam 9.18. Yang kelima, menyiapkan makanan jam 9.20 dan jam 9.23. Yang keenam, mengisi ketersediaan makanan di display jam 9.24 sampai dengan jam 9.26. Lalu mencatat pesanan jam 8.15 sampai jam 8.17. Lalu menyiapkan pesanan jam 8.18 sampai jam 8.20. Lalu memberikan tagihan jam 8.21 sampai jam 8.22. Lalu memberikan kembalian jam 8.22 sampai jam 8.23. Struktur rumah masakan Padang. Yang pertama ada pemilik rumah makan dan pengelola rumah makan. Pemilik dan pengelola bertugas menjadi satu dalam melakukan pengawasan dan membuat rancangan pengembangan usaha. Lalu yang kedua ada kasir. Kasir menjalankan proses transaksi pembayaran, melakukan pencatatan atau semua transaksi tunai dan non-tunai, serta melakukan pengecekan atas jumlah masakan yang disajikan. Lalu ada juru masak, yaitu seluruh kegiatan produksi masakan dilakukan oleh juru masak yang dilakukan sebelum jam operasional. Lalu ada pelayan. Pelayan bertanggung jawab dalam menyajikan makanan, menulis pesanan, merekomendasikan menu, melakukan pengecekan persediaan makanan yang disajikan, serta mengantarkan pesanan pelanggan. Workstation logsheet. Aktivitas memberikan kembalian. Waktu mulai jam 8.22 sampai jam 8.23 dan seterusnya. Kegiatan value added dan non value added. Value added activities. Yang pertama yaitu mengecek ketersediaan makanan selama 120 detik. Lalu yang kedua, menginformasikan kebutuhan makanan ke dapur selama 60 detik. Yang ketiga, memasak sesuai kebutuhan, yaitu 600 detik. Yang keempat, menyiapkan makanan 180 detik. Yang kelima, mengisi ketersediaan makanan di display selama 120 detik. Yang keenam, mencatat pesanan selama 120 detik. Lalu yang ketujuh, menyiapkan pesanan selama 120 detik. Yang ke-8 memberikan tagihan selama 60 detik dan yang terakhir memberikan kembalian selama 60 detik.
Lalu non-value added activities. Aktivitas yang pertama yaitu mengecek ketersediaan makanan selama 120 detik. Yang kedua, menginformasikan kebutuhan makanan ke dapur selama 60 detik. Yang ketiga, memasak sesuai kebutuhan selama 600 detik. Dan yang keempat, menyiapkan makanan selama 180 detik. Yang kelima, mengisi ketersediaan makanan di display selama 120 detik. Yang keenam, mencatat pesanan selama 120 detik. Yang ketujuh, menyiapkan pesanan selama 120 detik. Yang ke-8, memberikan tagihan selama 60 detik. Dan yang terakhir, memberikan kembalian selama 60 detik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu General Process Chart dan LD Score. Untuk General Process Chart, karena aktivitasnya kebanyakan value added dari memasak, mengisi stok, menyiapkan makanan, hingga memberikan tagihan, maka tidak ada terjadinya redesign proses, sehingga tidak adanya perbedaan. Dengan totalnya sama, yaitu 900, 900, dan keseluruhan 100%. Kemudian untuk LD score-nya, yang pertama polanya yaitu ACB dirubah menjadi ABC. Dengan terjadi perubahan di pusat A, B dengan jarak 2 menjadi jaraknya 1. Dan LD score-nya berubah dari 40 menjadi 20. Kemudian totalnya yang semula dari 60 menjadi 40. Diagram proses, flowchart, dan flow design. Ini adalah diagram prosesnya, yaitu yang pertama menerima informasi makanan dari dapur dengan simbol kotak, yang kedua menyiapkan bahan-bahan sesuai kebutuhan menuju ke simbol lingkaran, yang ketiga memasak sesuai kebutuhan menuju ke simbol lingkaran lagi, dan yang terakhir menyiapkan makanan menuju ke simbol lingkaran. Untuk flowchart-nya yang pertama yaitu flowchart pelayan melayani pelanggan, diawali dari mengecek ketersediaan makanan. Jika masih tersedia, pelayan akan mencatat pesanan pelanggan. Jika tidak tersedia, menginformasikan kebutuhan makanan ke dapur. Selanjutnya yaitu menerima makanan dari dapur. Jika pesanan pelanggan sudah terpenuhi, maka makanan tersebut akan diisi ke display. Jika belum, pelayan akan menyiapkan pesanan. Jika pelanggan makan di tempat, maka pelayan langsung memberikan tagihan. Jika tidak, pelayan akan menyiapkan pesanan. Setelah memberikan tagihan, jika ada kembalian, maka kembalian akan diberikan. Jika tidak ada, maka proses selesai. Selanjutnya yaitu flowchart pelanggan membeli makanan di rumah makan Padang. Dimulai dari pelanggan masuk ke rumah makan Padang. Jika pelanggan makan di tempat, pelanggan akan memilih tempat duduk. Selanjutnya akan memilih makanan, kemudian konfirmasi makanan yang dipilih pelayan, kemudian menyantap makanan, dan yang terakhir membayar tagihan. Jika tidak makan di tempat atau dibungkus, kegiatan selanjutnya yaitu memesan makanan. Selanjutnya konfirmasi makanan yang dipesan ke pelayan, kemudian pelanggan akan menerima pesanan, dan yang terakhir membayar tagihan. Untuk flowchart koki memasak di dapur, dimulai dari menerima informasi kebutuhan makanan dari pelayan, kemudian memasak makanan sesuai kebutuhan. Setelah memasak, menyiapkan makanan tersebut, dan yang terakhir menyerahkan makanan ke pelayan. Untuk workflow design, jika pelanggan membeli makanan Padang dengan dibungkus, yang pertama, pelanggan akan mengarah ke kanan untuk ke display makanan untuk memesan makanan. Setelah memesan makanan, pelanggan akan diberi tagihan dan akan membayar langsung ke kasir, yaitu di sebelah kiri. Setelah membayar tagihan, pelanggan akan langsung keluar lewat selatan. Ini workflow design jika pelanggan membeli makanan Padang lalu makan di tempat. Sama seperti makan dibawa pulang, yang membedakan yaitu setelah memesan makanan, pelanggan langsung
memilih tempat duduk, dan menyantap makanan. Setelah menyantap makanan, pelanggan diberikan tagihan lalu membayar ke kasir. Setelah membayar ke kasir, langsung keluar melalui selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Asri. Baik, hasil diagram Service System Maps atau SSM melalui Visagi. Diagram proses bisnis rumah makan Padang. Proses bisnis rumah makan Padang dimulai dengan start, kemudian subproses pembelian bahan baku, kemudian dilanjut subproses pemesanan dan pembayaran makanan, kemudian proses selesai. Next. Berikut subproses pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ke pasar dimulai dengan start, kemudian memeriksa persediaan bahan baku, kemudian jika persediaan cukup, maka proses berakhir. Jika persediaan kurang, maka membuat daftar belanja dan berlanjut ke subproses belanja ke pasar, kemudian subproses selesai. Kemudian subproses pembelian bahan baku ke pasar. Belanja ke pasar ada dua divisi, yaitu antara rumah makan Padang dengan pasar. Dimulai dari rumah makan Padang, dimulai dengan start, kemudian memilih kios, menawar harga. Jika harga cocok, maka membeli sesuai kebutuhan yang sudah di list tadi. Jika harga kurang cocok, bisa membeli kios kembali dari awal. Jika harga cocok, membeli sesuai kebutuhan. Kemudian ini merupakan task ending task, yaitu melakukan pembayaran ke kios tersebut, ke pasar. Kemudian yang pasar menerima pembayaran, dan yang pasar menerima nota penjualan, dan nota penjualan juga diberikan ke pihak rumah makan Padang berupa nota pembelian. Kemudian bagian rumah makan Padang bisa menyimpan barang yang sudah dibeli, kemudian teks selesai. Subproses pemesanan dan pembayaran makanan. Di sini ada 4 bagian, yaitu pelanggan, pelayan, kasir, dan bagian dapur. Dimulai dari bagian pelanggan, start. Kemudian jika pelanggan makan di tempat, maka pelanggan memilih makanan yang ingin dipesan. Jika pelanggan ingin membungkus makanan tersebut, bisa langsung memesan makanan. Jika pelanggan makan di tempat, bisa memilih makanan yang ingin dipesan, kemudian konfirmasi makanan yang dimakan kepada pelayan, sambil pelayan mengecek konfirmasi itu tadi, pelanggan bisa menyantap makanannya. Jika pelanggan memilih makanan untuk dibungkus, bisa langsung memesan makanannya, kemudian menunggu pesanan, kemudian menerima dan membayar pesanan. Bagian pelanggan yang membungkus itu tadi mengirimkan tas kepada pelayan, sending task, yaitu mengecek ketersediaan makanan. Begitu juga bagian pelanggan yang makan di tempat, yang bagian konfirmasi makanan yang dimakan ini juga sending task kepada bagian pelayan. Di bagian pelayan mengecek ketersediaan makanan. Jika makanan tersedia atau menu tersedia, akan mencatat pesanan. Kemudian jika menu tidak tersedia, pelayan akan menghubungi pihak dapur untuk memasak sesuai ketersediaan, dan pihak dapur menyiapkan makanan tersebut. Setelah makanan siap tersebut, bagian kasir, bagian pelayan mengambil makanan dan mengisi ketersediaan di display, lalu proses berakhir. Jika menu tersedia tadi, kemudian mencatat pesanan dari pelanggan, baik makan di tempat maupun dibungkus. Kemudian setelah mencatat pesanan, jika makan di tempat, nanti akan langsung bagian kasir menyiapkan tagihannya. Jika tidak makan di tempat atau dibungkus, bagian pelayan
perlu menyiapkan pesanan tersebut dan mengirim ke bagian kasir juga untuk menyiapkan tagihannya. Jika bagian pelayan sudah menyiapkan pesanan dan menyiapkan tagihan, bagian pelayan juga bisa langsung mengkonfirmasi kepada bagian pelanggan untuk menerima dan membayar pesanan. Setelah bagian kasir sudah menyiapkan tagihan, bisa langsung diinfokan kepada bagian pelanggan untuk membayar tagihan. Begitu juga dengan bagian pelanggan yang membeli makanan dibungkus itu tadi. Jika setelah membayar tagihan tidak mendapat kembalian, berarti proses sudah selesai. Jika setelah membayar tagihan memerlukan kembalian, bisa diarahkan ke arah kasir lagi dan menerima kembalian, memberikan kembalian dari bagian kasir, habis itu proses selesai. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.